Salam sejahtera untuk kita semua. Calon peserta didik baru yang saya hormati, dalam kegiatan MPLS ini saya akan sampaikan panduan akademik SMP Negeri 2 Candi Mulyo tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, pembelajaran. Fokus utama pengelolaan kurikulum di masa pandemi COVID-19 adalah dalam rangka menjamin siswa belajar dan guru mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Penjaminan utama adalah terwujudnya proses belajar yang didukung dengan suasana belajar yang kondusif. Pengelolaan pembelajaran merupakan serangkaian tindakan, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi. Pembelajaran dalam menjamin terwujudnya keunggulan mutu lulusan pada tingkat satuan pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh sekolah. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan jarak jauh atau belajar dari rumah. B. Program tahunan dan program semesteran. Program tahunan dan program semesteran ini dibuat oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Program tahunan merupakan seperangkat kegiatan yang terintegrasi dengan penetapan alokasi waktu 1 tahun agar seluruh kompetensi dasar dalam kurikulum dapat siswa kuasai. Program tahunan wajib guru persiapkan sebelum tahun pelajaran dimulai. Program semester adalah turunan dari program tahunan yang memuat rencana kegiatan pelaksanaan kurikulum dalam rentang 1 semester, dengan tugas guru yang selalu terintegrasi dengan program tahunan adalah merumuskan pengaturan kegiatan tiap semester yang mengundang komponen yang sama dengan program tahunan. C. Silabus. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Rencana pelaksana pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP dibuat dengan 2 versi, yaitu RPP tatap muka langsung dan rencana pelaksana pembelajaran jarak jauh. RPP jarak jauh dibuat selama pandemi COVID-19. RPP jarak jauh meliputi pembelajaran daring dan luring.
Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19 menggunakan pembelajaran jarak jauh yang bisa berbentuk daring dan luring. Pembelajaran daring bisa menggunakan media gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Pembelajaran luring menggunakan media modul, buku, sumber belajar lingkungan, televisi, dan radio. F. Pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian diawali dengan kegiatan pendidik melakukan analisis kompetensi pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari standar kompetensi lulusan atau SKL ke dalam kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, kemudian dirumuskan menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada setiap mata pelajaran. IPK untuk KD pada KI 3 dan KI 4 dirumuskan dengan bentuk perilaku spesifik yang teratur dan atau dapat diobservasi. Selama pembelajaran jarak jauh atau PDR, pelaksanaan penilaian dilaksanakan secara daring dan luring. Pelaksanaan penilaian sikap. Pertama yaitu sikap spiritual yang terdiri dari berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, memberikan salam pada saat awal dan akhir kegiatan, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, bersyukur ketika berhasil menjalankan sesuatu, dan berserah diri atau tawakal kepada Tuhan. B. Sikap sosial. Sikap sosial terdiri dari jujur, yaitu perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang kedua, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, baik alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Sikap berikutnya yaitu gotong royong, yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas. Sikap santun atau sopan, yaitu sikap baik dalam pergaulan, baik dalam pembicaraan maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap baik atau santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain. Yang terakhir, percaya diri, yaitu untuk keyakinan atas kemampuan sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan. 2. Pelaksanaan penilaian pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan berdasarkan indikator untuk pengetahuan yang diturunkan dari KD pada KI 3 dengan menggunakan kata kerja operasional. Beberapa kata kerja operasional sesuai tingkat proses berpikir yang dapat digunakan antara lain: 1. Mengingat, 2. Memahami, 3. Menerapkan,
4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, dan yang keenam mencipta atau mengkreasi. Ketiga, pelaksanaan penilaian keterampilan. Indikator untuk keterampilan diturunkan dari KD pada KI 4 dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, antara lain menggabungkan, mengkonstruksi, merancang, membuat sketsa, memperagakan, menulis laporan, menceritakan kembali, mempraktikkan, mendemonstrasikan, dan menyajikan. Yang keempat, pelaksanaan penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan untuk melihat perkembangan pencapaian kompetensi dan capaian akhir, serta dapat digunakan untuk mendeskripsikan capaian keterampilan dalam satu semester. Yang G, manfaat hasil penilaian. Pertama, mekanisme penilaian dilakukan dengan 1. Penilaian harian atau PH, 2. Penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir tahun atau PAT, kemudian ujian sekolah, dan yang terakhir asesmen kompetensi minimal dan survei karakter bagi peserta didik yang dilaksanakan di akhir kelas 8. Yang berikutnya, kenaikan kelas. Kenaikan kelas di SMP Negeri 2 Sandimulyo Kabupaten Magelang dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Kriteria kenaikan kelas diatur sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 3. Kegiatan ekstrakurikuler wajib, pendidikan kepramukaan, dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan minimal mendapat nilai baik. 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM, karena ketuntasan belajar yang dimaksud pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam konteks kurun waktu belajar 1 tahun. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester gasal atau genap, nilai mata pelajaran dihitung dari rata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran berikutnya. Terus 5. Kenaikan kelas juga mempertimbangkan kehadiran di kelas mencapai minimal 90% dari minggu hari efektif. Yang keenam, siswa naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti ketaatan pada tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di sekolah. 7. Rumus penilaian untuk rapot NR sama dengan NPH plus PTS plus PAS dibagi N plus 2. NR adalah nilai rapot yang akan dituangkan. NPH, N itu berapa standar dari penilaian harian. PTS-nya 1, PAS-nya 1. Kemudian kalau N-nya 2, berarti 2 ditambah 2 dibagi menjadi 4.
Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dilakukan untuk kerapian dan keseragaman pada siswa. Antara lain, 1. Seragam sekolah. Seragam sekolah ada beberapa macam. 1. Seragam OSIS untuk hari Senin dan Selasa. Seragam identitas untuk hari Rabu dan Kamis. Seragam batik untuk hari Jumat dan seragam pramuka untuk hari Sabtu, sedangkan seragam olahraga dipakai untuk pada waktu olahraga. Yang kedua, kerapian secara berpakaian dan kerapian rambut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, disiplin, yaitu bagaimana sikap kedisiplinan sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Kebersihan dan ketertiban. Kebersihan di sekelas dibentuk jadwal tiket, dan ketertiban di tanggung jawab satu kelas. Yang kelima, tata krama dan sopan santun dalam pergaulan. Yang keenam, upacara bendera dan hari-hari besar wajib diikuti oleh semua peserta. Yang ketujuh, kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan wajib diikuti oleh para siswa sesuai dengan agama masing-masing dan hari besar keagamaan yang dilakukan. Serta yang terakhir, pelayanan kesehatan sekolah melalui UKS yang dilayani adalah para murid yang sedang sakit di sekolah saat itu. Demikian apa yang saya sampaikan dalam panduan akademik SMP Negeri 2 Sandimulyo. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.